Ada pertanda di depan. Pengintai melihat gunung es tidak jauh di depan. Setelah menerima notifikasi, nahkoda langsung mematikan mesin. Mereka bahkan memutar baling-baling ke belakang untuk mencapai tujuan, mengurangi kecepatan. Sedikit yang mereka tahu bahwa tindakan urgensi ini itu adalah penyebab langsung dari bencana sebagai yang terbesar dan termaju di dunia saat itu. Kapal paling mewah yaitu Titanic, disebut kapal yang tidak bisa tenggelam. Lambungnya terbuat dari baja ringan berkekuatan tinggi. Dan bagian bawah lambung dibagi menjadi 16 kamar. Secara teori, bahkan jika kapal itu bocor dan kemasukan air, kapal akan tetap mengapung dan tidak tenggelam. Dan gunung es tidak hanya terbuat dari balok es yang kaku. Permukaannya ditutupi dengan lapisan tebal salju lembut. Jika kapal bertabrakan dengan gunung es, mungkin itu hanya terkena samping baja lambung kapal, jauh dari menembus plat baja. Tapi kenyataannya tidak begitu optimis. Pada awal abad terakhir, teknologi pengelasan listrik belum muncul. Meski lambungnya terbuat dari pelat baja yang kuat, tapi mereka memasangnya dengan paku semuanya. Dan paku ini ditempa dari besi yang kuat. Dalam kondisi normal, kekerasan dan ketangguhan besi tempa baik-baik saja. Tetapi ketika suhu di bawah nol, itu menjadi rapuh. Perairan es di dekat gunung es telah membuat paku keling. Sesuatu telah berubah pada saat tabrakan. Ketegangan besar menyebabkan paku keling pecah. Air yang bergejolak mengalir ke dalam kabin. Tapi seperti yang disebutkan sebelumnya, pengamatan telah melihat gunung es sebelumnya. Pada titik ini, jurumudi sudah mulai memutar kemudi dengan kuat. Biarkan kapal menghindari gunung es. Kami juga menggunakan spiral pembalikan. Cara mendayung untuk melambat. Cobalah yang terbaik untuk mendapatkan waktu yang tepat. Tapi kebetulan, perilaku ini konsekuensi akhir untuk menyesuaikan area kontak antara arus dan kemudi. Semakin besar gaya kemudi, semakin kuat gaya kemudi. Dan baling-baling terbalik mendorong air ke belakang dan ke depan. Pada saat ini, area kontak antara arus dan kemudi menjadi lebih kecil. Jadi sudut kemudi berkurang. Dan kami menguji itu. Tapi nyatanya, bahkan jika kapal dan gunung es bertabrakan secara langsung, ada kemungkinan besar bahwa hasilnya akan lebih baik daripada yang sekarang. Karena lambung menggunakan struktur subdivisi menabrak gunung es dengan kecepatan maksimum 37 km per jam. Menurut perhitungan, sekitar 2 gudang akan rusak. Meski juga akan menimbulkan korban bagi sebagian orang di haluan kapal, tapi hasilnya tidak akan tenggelam. Lambung yang dibelokkan bertabrakan dengan gunung es, meningkatkan area kontak, menyebabkan 4 kompartemen langsung masuk ke air. Meskipun katup pemotong air di kabin ditutup untuk pertama kalinya, memotong aliran air. Tapi bagian atas kapsul tidak disegel dengan injeksi air laut. Lambung kapal mulai tidak seimbang. Booster tenggelam, menyebabkan air laut mengalir dari celah atas, menyebar ke kompartemen berikutnya. Keamanan desain Titanic. Oleh karena itu memungkinkan hingga 4 kabin masuk ke air tanpa tenggelam. Kettle dipasang di kabin di bagian bawah kapal. Mesin uap generator, mesin dan peralatan penting lainnya. Di atas terdapat kawasan wisata yang bersih dan rapi. Tempat tinggal ini. Distrik ini dibagi menjadi beberapa tingkatan sesuai dengan kebutuhan yang berbeda. Semakin tinggi mezanin, semakin mewah. Cabin termahal. Tiket berharga ribuan dolar dalam dolar hari ini. Setelah menabrak gunung es, lambung kapal akhirnya pecah. Dalam lebih dari 2 jam tenggelam. Keberanian di ruang Kettle. Para pekerja tidak berhenti. Bekerja sejenak, mereka terus menyalakan generator uap. Pastikan kekuatannya normal. Itu mengulur waktu bagi kru untuk mengungsi. Listrik. Kekuatan dipasok sampai 7 menit pertama lambung kapal pecah. Para pekerja akhirnya ditelan oleh air es. Banyak awak dan penumpang yang sepi. Dia mengorbankan hidupnya sebagai penumpang. Pada akhirnya, lebih dari 1.500 orang meninggal. Bencana maritim paling terkenal dalam sejarah. Jangan lupa like, komen, dan share. Monolog